Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan belajar daring, yaitu tentang motivasi belajar yang disampaikan oleh tutor kita, yaitu Pak Aprilianto. Beliau akan memberikan materi tentang motivasi belajar buat kita pada malam hari ini. Kepada Pak Aprilianto saya persilakan terlebih dahulu nanti memperkenalkan diri, selanjutnya ke materi. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya baik, selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam. Malam Pak. Oke, apakah suara saya kedengaran jelas? Sangat jelas. Oke, siap. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang motivasi belajar. Sebelumnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mimi, ya, harus ada perkenalan. Ya. Nama saya Aprilianto, saya berasal dari Belait. Mungkin sudah ada yang kenal, ada yang belum. Saya tutor baru di PKBM. Saya sudah menikah, punya istri satu, anak satu. Saya sedang pelayanan di GKII Samaria Landa Beringin, sudah masuk tahun yang ketiga. Saya bersyukur bisa diberi kepercayaan oleh teman-teman dari PKBM bisa terlibat dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti malam hari ini. Nah, baik teman-teman semua, malam hari ini kita akan belajar tentang motivasi belajar. Silakan slide berikutnya. Baik, untuk yang pertama kita akan mengetahui pengertian motivasi secara mendasar. Motivasi adalah kekuatan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Jadi artinya motivasi itu adalah sebuah kekuatan dari dalam diri manusia maupun dari luar diri manusia itu sendiri, yang mana hal itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi dapat menghasilkan dorongan untuk mencapai tujuan atau untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Nah, jadi di sini teman-teman, motivasi ini bukan hanya sekedar sebuah dorongan untuk kita melakukan sesuatu, tapi motivasi ini juga menjadi sebuah hal yang dapat menahan atau menghindari kita dari situasi yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, nah di sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa segala hal yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita, baik itu pengaruh dari luar maupun dari dalam, merupakan faktor penting untuk memotivasi diri sendiri atau orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, di sini disimpulkan bahwa setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita itu berhubungan langsung dengan motivasi. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang ingin kita buat, apa yang kita alami, terkadang itu secara tidak langsung menjadi motivasi dalam setiap pribadi kita. Selanjutnya, nah ini motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah sebuah keseluruhan daya penggerak, baik dari dalam diri siswa atau internal, maupun dari luar siswa eksternal, sehingga itu menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, dan kegairahan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Nah, ini pengertian secara umum tentang motivasi belajar. Berikutnya,
Ya, ini fungsi motivasi belajar. Fungsinya atau kegunaannya dalam eh, secara khusus kita melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Fungsi motivasi belajar itu adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut peserta didik dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, jadi fungsi motivasi belajar di sini artinya untuk memberikan kepada kita sebuah dorongan atau semangat sehingga ada usaha. Jadi semangat atau uh, usaha ini adalah sebuah bentuk bagaimana kita ingin mencapai sebuah goal yang dinamakan dengan prestasi. Nah, saya rasa di sini kita semua dalam belajar tidak mungkin kita tidak ingin memperoleh prestasi. Nah, tentu prestasi itu menjadi sebuah titik atau puncak yang ingin kita capai dalam belajar. Nah, sehingga uh, untuk kita bisa mencapai puncak atau prestasi itu, kita dituntut untuk menentukan sendiri apa yang ingin kita lakukan. Nah, sehubungan dengan apa yang dapat membuat kita terdorong untuk belajar, baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Selanjutnya. Nah, ini ada dua jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik, motivasi belajar yang berasal dari diri siswa itu sendiri untuk belajar. Nah, misalnya saya yakin kita di sini ketika kita ingin belajar pasti ada motivasi dalam diri kita, ya. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, prestasi, kemudian keinginan kita untuk masuk sekolah favorit atau perguruan tinggi favorit, kemudian motivasi ingin membanggakan orang tua dan sebagainya. Ini motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik, yaitu motivasi belajar yang berasal dari luar, misalnya lingkungan, tentunya selain dari dorongan dalam diri kita, selain dari kita ingin masuk perguruan tinggi atau sekolah favorit atau sekolah yang terbaik, kita tentu menginginkan lingkungan yang juga mendukung supaya mengapa? Karena lingkungan itu mempengaruhi tingkat kecil atau besarnya motivasi untuk kita dapat belajar. Nah, seperti contoh, ya, seperti contoh ini kalau yang tadi saya berikan itu berupa tempat atau sekolah kita belajar. Nah, tetapi di sini motivasi yang berasal dari luar, beberapa contoh yang dapat saya berikan di sini kepada kita. Yang pertama, terkadang kita diberi motivasi atau semangat ketika diberi hadiah jika berprestasi. Nah, ini biasanya sering kita lihat pada diri anak-anak yang berusia dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 SD. Ya. Mereka pasti akan senang jika diberi hadiah ketika mereka berprestasi. Nah, lalu berikutnya, motivasi belajar ekstrinsik, salah satu contohnya mengikuti saran atau nasihat dari orang lain. Nah, terkadang motivasi kita untuk belajar itu tidak harus selalu dorongan dari diri kita sendiri. Bisa juga dari orang-orang sekitar, dari orang tua, dari keluarga, dari kerabat, teman-teman. Ada juga yang terkadang ikut teman juga, ya, ikut teman. Jadi saking sudah akrabnya, kemanapun dia sekolah, ya kadang ikut-ikutan. Ya, biasanya seperti itu, ikuti saran atau nasihat dari orang lain dan sebagainya. Itu faktor atau jenis motivasi belajar ekstrinsik yang dihasilkan dari luar, dari orang-orang di sekitar kita, lingkungan, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, ini cara meningkatkan motivasi belajar. Ada
5 hal yang saya catat di sini, dan ini berdasarkan kepada pengalaman pribadi saya, dan semoga ini bisa membantu kita. Jadi yang pertama, cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, kita harus punya perspektif atau pandangan yang positif terhadap materi yang dipelajari. Nah, teman-teman, di sini yang saya mau maksudkan adalah terkadang tingkat pemahaman kita terhadap sebuah materi yang dipelajari itu berpengaruh kepada motivasi kita. Jadi terkadang pada usia-usia tertentu dari tingkat SMP atau SMA, mereka cenderung untuk pilih-pilih mata pelajaran, ya, dengan alasan ya saya tidak suka pelajaran ini, saya tidak suka gurunya, dan lain sebagainya. Nah, jadi terkadang hal seperti itu mempengaruhi. Nah, tapi di sini yang mau saya tekankan bahwa kita harus membangun pandangan yang positif, artinya kita tidak boleh berpikiran yang tidak atau tidak boleh punya pikiran yang negatif sedikit pun tentang materi yang ingin kita pelajari, supaya motivasi kita dalam belajar itu tetap berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, kita harus punya rasa yang tidak puas terhadap materi yang dipelajari. Nah, maksudnya di sini adalah semakin kita mempelajari sebuah materi, maka itu akan menimbulkan sebuah rasa penasaran bagi kita untuk dapat memahami dan mengerti motivasi atau materi yang kita pelajari, dan itu berdampak pada motivasi belajar kita atau tingkat dorongan kita atau ketertarikan kita terhadap sebuah materi. Jadi kita harus punya rasa yang tidak puas, artinya kita harus punya hati atau prinsip atau pikiran yang ingin selalu mau belajar, ya, tidak pernah puas dan tidak bosan. Tentunya kita harus selalu ingin punya rasa tahu yang sangat tinggi, ya, supaya materi yang kita pelajari itu dapat kita pahami dengan baik, dan itu berpengaruh pada motivasi belajar kita. Nah, lalu yang ketiga, cara meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, kita harus menjadikan itu sebagai bahan evaluasi diri. Nah, teman-teman, di sini terkadang materi yang kita pelajari terkadang harus kita jadikan sebagai bahan untuk kita mengevaluasi diri. Maksudnya di sini apakah ketika kita belajar kita sudah memahaminya dengan baik atau memang belum, ya. Dan bahan evaluasi diri di sini artinya kita ingin memberikan tes secara pribadi kepada diri kita, apakah kita sudah memahaminya dengan benar. Nah, apa contohnya? Terkadang pada usia-usia tertentu, anak-anak yang tidak terlalu suka untuk belajar secara khusus membaca, ya. Terkadang ada yang tidak terlalu suka membaca, ya, sehingga ketika diberi tugas membaca oleh guru, mereka hanya sekedar membaca, mereka tidak mengerti dan tidak tahu apa yang mereka baca. Nah, sehingga terkadang banyak yang ikut-ikutan. Lalu beberapa contoh yang lain, ketika diberikan tugas untuk menghitung dan lain sebagainya, secara khusus saya ambil contoh dalam mata pelajaran matematika. Ada yang tidak suka pelajaran menghitung, dan terkadang mereka hanya sekedar bisa saja, tapi mereka tidak paham, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi ini berpengaruh kepada motivasi belajar kita. Nah, jadi yang ketiga di sini kita harus menjadikan motivasi belajar itu sebagai bahan untuk kita mengevaluasi diri kita. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat kita harus memanfaatkan media yang ada. Nah, teman-teman, saat ini kita punya atau kita sedang hidup dalam dunia digital. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, bisa saja lebih canggih dari apa yang sedang kita lakukan sekarang. Berbicara tentang memanfaatkan media yang ada seperti yang kita lakukan malam hari ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan media yang ada, ya, walaupun secara jarak kita terpisah jauh,
tidak bersama-sama di satu tempat, tetapi dengan media yang ada kita bisa belajar bersama-sama seperti yang kita lakukan pada malam hari gitu. Jadi itu terkadang memotivasi kita ya. Bagi teman-teman di sini yang bergabung malam hari ini, itu menunjukkan bahwa ada sebuah dorongan dalam diri kita untuk kita mau memanfaatkan media yang ada. Kita boleh belajar bersama-sama. Nah, jadi ini yang bisa kita uh, gunakan, cara yang dapat kita lakukan untuk memotivasi diri kita dalam belajar. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir, cara meningkatkan motivasi belajar, yaitu kita tidak terpengaruh oleh kondisi dan situasi. Nah, teman-teman di sini terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai anak-anak yang sedang berjuang di bangku pendidikan, ada rasa bosan ketika kita uh, ingin belajar. Nah, jadi terkadang didorong oleh beberapa hal. Salah satunya kondisi situasi ya, baik dari dalam diri kita maupun dari luar. Terkadang kalau lagi capek-capeknya, ya, terkadang kita tidak ingin punya niat belajar, ya sudahlah tidak apa-apa, begitu dan sebagainya. Nah, lalu situasi juga atau lingkungan uh, rumah yang ramai dan sebagainya, atau lingkungan yang tidak mendukung, ya. Nah, jadi terkadang ini menjadi sebuah penghambat, tetapi di sini saya mau tekankan kepada kita bahwa kita tidak boleh terpengaruh oleh kondisi dan situasi. Nah, terkadang kalau seseorang punya motivasi yang benar dalam mereka belajar, mereka tidak akan terpengaruh oleh kondisi dan situasi apapun. Ya, mereka pasti akan tetap memiliki motivasi tersendiri dalam diri mereka untuk mereka bisa belajar dengan baik, sehingga pada akhirnya ya, kondisi dan situasi yang ada dalam diri mereka maupun di luar atau lingkungan sekitar itu tidak menjadi pengaruh yang buruk bagi mereka, tetapi melainkan itu akan mereka abaikan dan mereka dapat memiliki motivasi yang benar dalam mereka belajar. Nah, jadi ya sekali lagi teman-teman, ini 5 hal yang dapat saya bagikan secara khusus. Ini menjadi pelajaran bagi kita dan ini hal yang saya alami sendiri. Ya, memang sepertinya 5 hal ini sepertinya sedikit, ya. Tapi saya percaya kita punya cara masing-masing. Kita punya cara masing-masing untuk kita dapat meningkatkan motivasi belajar kita. Dan saya percaya teman-teman di sini kita pasti punya cara tersendiri untuk kita meningkatkan motivasi belajar. Ya, di sini apa yang saya mau tekankan kepada kita bahwa kelima hal ini mungkin kalau kita berpikir masih terlalu sedikit, ya, terlalu sedikit. Tetapi memang kalau secara teori ya tidak akan bisa kita puas untuk melakukannya, tapi kita bisa mempraktekannya, kita bisa mencobanya ya dalam setiap kehidupan kita, dalam kita belajar terus belajar dan itu dapat memotivasi kita. Ya, saya sampai hari ini ya walaupun sudah uh, ikut ya teman-teman tutor ya, tempat ini, tetapi saya masih punya kerinduan untuk belajar dengan apa yang saya rasa saya belum bisa, terbatas dan sebagainya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus punya rasa yang tidak puas terhadap sebuah materi yang kita pelajari. Nah, jadi ini kelima hal yang dapat saya sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Mungkin saya terbatas dalam menyampaikannya, ya, tetapi kiranya kita dapat mengerti dengan baik. Dan sebelum saya serahkan kepada Pak Billy, mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua atau rekan-rekan tutor ingin menambahkan, saya persilahkan. Oke, baik, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Pak Billy untuk meneruskan kegiatan kita malam hari ini. Oke, terima kasih kepada Pak Aprilianto yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini.
sangat luar biasa. Beliau adalah tutor baru di PKBM Siloam, namun penyampaian beliau sangat baik dan mudah dipahami. Mudah-mudahan kedepannya terus bisa memotivasi kita dalam belajar. Saya untuk presentasinya. Ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan terkait motivasi belajar ini. Terus terang, saya sampai hari ini tidak berhenti belajar, terutama tentang menjadi konten kreator, dan saya selalu belajar. Dulunya saya tidak bisa edit video, tidak bisa rekam layar, tetapi sekarang saya sudah belajar sedikit demi sedikit, akhirnya bisa. Pada intinya kita jangan berhenti untuk belajar dan kita tidak boleh menyerah. Dan pada saat ini juga apa yang saya lakukan semuanya dapat menghasilkan, dan saya sudah 2 kali gajian dari YouTube. Semuanya itu adalah karena saya nekat untuk belajar. Dan kita memanfaatkan media yang ada seperti Pak Aprilianto katakan, yaitu memanfaatkan media yang ada untuk belajar seperti di YouTube. Di situ banyak sekali materi yang bisa kita pelajari, dan di sana apapun ada tutorialnya. Tentang masa air putih pun ada tutorialnya bagi teman-teman, tapi untuk masa air putih tidak perlu dipelajari saya rasa. Cuma kalau ingin belajar di YouTube juga ada cara masak mie instan juga ada. Jadi untuk belajar nih kita tidak mesti berguru kepada pelajaran di sekolah, kita juga bisa berguru di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lainnya. Itu terkait belajar menjadi konten kreator. Pada intinya jangan menyerah, dan juga untuk belajar daring seperti ini, dulunya saya tidak bisa bagaimana cara membuat absen dengan Google Form, cara mendapatkan sertifikat yang otomatis masuk ke email teman-teman. Dulunya saya tidak bisa, tetapi karena saya belajar akhirnya bisa. Dan apa yang kita pelajari itu harus terus-menerus dipelajari, karena kalau jangka waktu panjang kita tidak mempelajari lagi akan menjadi lupa. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tambahan dari tutor atau pertanyaan dari teman-teman, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Bagaimana Pak Antonius? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk minggu depan, walaupun ada libur di hari Kamis dan Sabtu, tetapi kita tetap belajar, yaitu hari Jumat, seperti pada malam hari ini, untuk menyampaikan materi pada minggu depan, yaitu Bapak Freddy Hermanto. Mudah-mudahan beliau siap menyampaikan materi pada minggu depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan pada malam hari ini saya akan akhiri pertemuan kita. Selamat malam, sampai ketemu lagi pada minggu depan. Dan tetap semangat untuk belajar, jangan menyerah, supaya kita dapat berhasil dan bisa membanggakan orang tua, dan kita bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Yang paket B bisa lanjut ke paket C, dan yang paket C bisa kuliah dan juga bisa kerja. Terima kasih.